Insya Allah. Tapi begini Bu ya, gara-gara kita nggak adab ke suami, suami nggak adab ke istri, dasarnya nggak punya ilmu, dasarnya nggak tahu hak masing-masing. Hak istri kagak tahu dia kapasitasnya, hak suami kagak tahu kapasitasnya. Makanya dia di antara kedua belah pihak tadi nggak bakalan adab, nggak ngaji dia masalahnya. Kalau ngaji mah nggak biasa. Tahu istri saya capek dari pagi udah nyuci, waduh cuciannya banyak, istri kasih saya tidur ridho, saya ilas, saya kan begitu tuh. Kalau tahu dia ilmunya, tapi kalau nggak pernah ngaji mau gimana coba? Nah ini makanya kalau disuruh ngaji, misalnya suami mau ngaji kita girang, semangat kita, berarti dia lagi nyari ilmu, tuh begitu. Tapi sebaliknya nih alak yang paling jelek dari seorang istri atau mar'atun sul mar'ah, perempuan yang jelek akhlaknya nih, diantaranya adalah begini: ijabatatil mar'atu hajirat pirosi jojiha la'anat hal malaikatu atas tusbiha. Apabila diajak tidur si perempuan, kemudian si perempuan nolak, nggak mau saya, mau nolak, nggak mau saya atau begini, dia tidur sama suaminya, kemudian dia pisah tidurnya sama suaminya, dia mau malah tidur di kursi, gara-gara marah tadi pagi nggak dibeliin mie ayam, marah ya misalnya, ya, tidurnya di kursi dia, itu dilanat sama Allah sampai subuh dia, ingetin, dilanat sama malaikat sampai subuh tuh, makanya hati-hati ya. Nah ini ada lagi kata Kanjeng Nabi Muhammad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law anna imra'atan jalat lailaha qiyamaha wa naharoha siyamaha wa da'aha zawjaha ila firasi wa takharat anu syahatan wahidatan ja'at yaumul qiyamah tahallatul bisalasati wal aglali ma sayatina ila asfali safilin. Mana cenah ada perempuan yang dijadikan malamnya dipakai ibadah terus sama perempuan nih, siangnya dia puasa terus. Cuman kesalahannya ketika diajak sama suami dia ngentar-ngentar sampai 1 jam. Misalnya mana, ya yuk tidur yuk. Dia ngentar-ngentar nih 1 jam, aduh sampai ketiduran tuh suami. Nungguin istrinya lama, ketiduran tuh. Waduh ya Allah. Orang semacam demikian jatil yaumal kiamat tuh tashabu bisalasi, orang semacam demikian nanti di hari kiamat ya dia akan diikat sama Allah Subhanahu wa taala bisalasili wal aglali, sama rantai dan diborgol, dia giring ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa alil baiti tahirin ajmain. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Summa ila hadrati khususan haja mu'alif kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wabarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswa wa bi barakati muallifihi ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمنا وزادنا وجداتنا ومشايخنا وأحبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم وجعل جنة مثواهم سيئوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa nazainahu minal gommi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabar rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an takuna wafiratul akli, dan lebih utama memilih calon mantu adalah wafiratul akli yang sempurna akalnya, wahasanatul khulqi dan baik budi pekertinya, wala dan lebih utama la takuna ada ya si wong jatal waladi yang mempunyai anak, jatal wadali yang mempunyai anak bin beri saking selain daripada jatil wala. Alhamdulillah, muji syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Bu ya. Sisa-sisa umur kita ini mudah-mudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing kita terus ke jalur yang istiqomah di jalur agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin kita cerita tentang Nabi Allah Adam, di mana Nabi Allah Adam itu dijadikan sama Allah dari tanah yang berbeda. Kemudian Nabi Allah Adam ditidurkan, kemudian diambil tulang rusuk yang sebelah kiri, dibikin ibu-ibu, perempuan, dibikin perempuan. Jadi dasarnya manusia itu Bu, dasarnya laki-laki itu pohon, perempuan itu tangkai. Gak mungkin pohon lebih kuat daripada tangkai lebih kuat daripada pohon, gak mungkin ya Bu ya. Jadi asalnya kita adalah suami, kita baru kita gitu susunannya, supaya kita kenapa ini perempuan beda banget sama laki-laki, ini asalnya Bu, kita asalnya tuh. Jadi ke laki-laki ini Bu, berhubung dia tangkai, makanya diberikan kewajiban sama Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan perempuan. Contoh, saya kasih contoh di Al-Quran. Allah ngegambarin begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalu qawwamuna 'ala nisa." Laki-laki adalah pemimpin kamu semua. Jadi laki-laki itu pemimpin kita. Di mana pemimpin perempuan semua? Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang dimana laki-laki diberikan keunggulan daripada perempuan. Beda dengan perempuan. Di antaranya nih menurut ilmu fasirin, di sini ada apa menurut ahli mufassirin, perbedaan-perbedaannya nanti di bawah ada, Bu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan harus memberikan nafkah ke ibu-ibu, itu bedanya satu. Jadi bedanya laki-laki dan perempuan, satu takdilu rijal alaihinna min wujuhi katsiratun. Artinya beda-bedanya laki-laki sama perempuan banyak sekali perbedaannya. Di antaranya inna ukuluhum wa ulumuhum aksarun. Akal laki-laki lebih hebat daripada akal perempuan. Jadi akal laki-laki lebih hebat daripada akal perempuan. Tuh, laki-laki diberikan akal sama Allah Subhanahu wa taala 9, sedangkan perempuan diberikan akal sama Allah cuma 1. Tuh. Bedanya apa sama perempuan? Syahwatnya. Keinginannya perempuan itu 9, laki-laki cuma 1. Itu bedanya. Itu bedanya, Bu. Ngertiin? Laki-laki mah kalau sudah 1 kali udah beres dia mah. Nggak kayak perempuan. Mau berapa kali aja perempuan mah bisa, ya Bu ya. Tuh. Laki-laki mah cuma 1 kali, itu bedanya, Bu. Tuh bedanya. Kemudian wa ulumuhun aksarun. Ilmunya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan ilmunya. 2. Yang ketiga wa qulubuhum ala amali sakotin asbarun. Biasanya hati laki-laki ketika menghadapi kesulitan dia akan lebih sabar daripada perempuan. Lebih sabar dia perempuan. Perempuan mau udah begini aja nih mulutnya nih, mama gitu ya. Ya, laki-laki akan lebih sabar. Beda dengan perempuan kalau menghadapi kesulitan. Tuh, di antaranya perbedaannya. Lalu dulu. Utamaannya bagi laki-laki, keunggulanlah bagi laki-laki, wal kuwatu aksarun. Kekuatan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Lebih kuat, dia memikul apa aja kuat laki-laki mah. Tuh. Kemudian wafahmun aksarun, gaya pikirnya, kekuatan pemahaman lebih kuat ya dibanding perempuan. Orang pohon kok mau gimana sih? Pohon. Kemudian al ulamau rijalun, biasanya ulama itu laki-laki. Nggak ada ulama itu perempuan, nggak ada. Ada nggak ulama perempuan? Misalnya ulama wati, misalnya perempuan. Kan kagak ada ya. Tetap adanya ulama. Ulama wati mah kagak ada. Begitu pula nabi perempuan kagak ada. Tuh itu keunggulannya laki-laki. Di antaranya wal imamatul kibri wasigori, yang jadi imam maupun imam banyak maupun imam sedikit laki-laki yang unggul. Nggak ada perempuan itu jadi imam, nggak ada, kecuali satu muhrim ya. Kemarin kita di fikih sudah cerita, walaupun sekalipun murid sama anak, murid sama guru misalnya, gurunya perempuan lebih pintar daripada muridnya, tetap yang laki-laki muridnya nih, tetap yang jadi imamnya harus laki-laki. Nggak boleh mentang-mentang jadi guru, biarin ibu aja, ibu guru jadi imam, ibu nggak bisa, nggak sah. Tuh itu perbedaannya ya. Kemudian wal jihadu, laki-laki itu diwajibkan perang, Bu. Sedangkan ibu-ibu mah kagak diwajibin perang. Laki-laki mah wajib perang. Kemudian wal azanani, laki-laki diwajibkan azan baik qomat, perempuan kan kagak. Tuh ya. Nah ini. Kemudian wal khutbatu, laki-laki diwajibkan khutbah, perempuan apa diwajibkan? Enggak. Nah ini. Kemudian apalagi wal jumatu, laki-laki mah diwajibkan Jumat, perempuan mah kagak. Jadi kalau ada perempuan Jumatan itu aliran sesat, itu nggak ada. Perempuan diwajibin Jumat tuh kagak ada. Ya. Pokoknya mah kata agama wajibnya Jumat itu ke jukurun, ke laki-laki. Ngerti sama kita pikirnya begitu.
Wasyahadatu fil hududi, yang jadi saksi ketika lewat batas manusia itu laki-laki. Jadi saksi pernikahan laki-laki, nggak ada laki perempuan dijadiin saksi. Tuh. Kemudian wal kisosu, yang ngisos nih, yang ngisos itu yang memotong leher orang, ketika dikisos itu laki-laki, nggak boleh perempuan. Tuh, itu istimewa apa, keunggulannya laki-laki. Wal ankahatu, naib atau penghulu yang dijadikan penghulu pernikahan itu laki-laki. Nggak ada perempuan bisa nikahin, nggak bakalan. Tuh, ya itu keunggulan laki-laki. Apalagi keunggulan laki-laki diantaranya adalah wajiyadatul mirosi, berlebihannya ditambahnya warisan. Jadi laki-laki istilah di dalam warisan itu mikul, perempuan gendong. Jadi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tuh begitu diaturnya tuh. Karena tanggung jawabnya laki-laki mah berat, kewajibannya juga banyak. Tuh makanya Allah bedain. Dalam bab waris juga Allah bedain. Nah ini diantaranya. Kemudian wawilayatun nikah, atau yang jadi wali pernikahan. Nggak ada perempuan yang jadi wali pernikahan. Kalau ibu-ibu ada dengar misalnya ya, ada orang diwaliin sama ibunya, itu pernikahannya pasti rusak, artinya tidak sah aja. Karena yang jadi wali itu pasti laki-laki. Kalau nggak ada bapaknya engkongnya, kalau nggak ada engkongnya adik laki-lakinya, kan begitu. Nah ini kalau nggak ada cucunya boleh. Tuh begitu tuh. Kemudian watolaku, dan laki-laki mempunyai tolak. Ini laki-laki hanya yang mempunyai tolak, perempuan maka punya tolak. Makanya hati-hati kita ke laki-laki ya Bu ya, talak atau tolak. Nah ini. Kemudian warujiatun, laki-laki punya rujuk. Ketika itu tolak satu atau tolak satu masih bisa rujuk lagi, laki-laki tinggal ngomong, neng balikan lagi yuk, beres gitu juga. Tuh laki-laki. Tapi kalau perempuan walaupun ngerayu ke cowoknya, Kang, ayo balikin lagi Kang, balikan lagi aja Kang, ayo bang kita balikin lagi, nggak bisa perempuan kalau nggak diiyahin sama laki-laki. Kalau laki-laki mah mau iya mau enggak, ayo neng balikan lagi, jadi itu jadi lagi. Kalau dalam keadaan tolak rujuk itu bisa 3 kali sekaligus, kemarin ceritanya ya, bisa dicicil 1 kali. Misalnya kita sakit suami nih, saking keselnya sama istri, saya tolak kamu 1 kali itu. Kemudian bulan besok saya tolak kamu 2 kali itu. Ketiga kalinya dia harus dikawinin lagi sama orang, si perempuannya tuh. Karena jatuh tolaknya sudah 3 kali. Atau disekaligusin saking keselnya kita. Misalnya nih ada laki-laki kesel banget ke istrinya. Dan neng, kamu saya tolak 3 sekaligus, jatuh 3 sekaligus, nggak dicicil itu. Tuh begitu tuh ya. Makanya ini kita supaya paham, oh itu laki-laki itu punya tolak, punya rujuk dia. Nah ini. Kemudian istimewanya laki-laki ada di lajwad, laki-laki bisa boleh punya bini sampai 4. Boleh. Perempuan ada yang punya bini sampai 4. Kagak ada perempuan mah ya. Kalau ada perempuan suaminya 2 perempuan nih, mentang-mentang dia preman misalnya, suaminya 2, itu pernikahannya pasti rusak. Kalau laki-laki mah sampai 4 boleh. Tuh Bang Mat Sirat tuh boleh sampai 4. Tuh begitu tuh. Wal ada di ajwad, laki-laki diperbolehkan istrinya sampai 4 boleh tuh ya. Kemudian wa'atiyatul mahari, dan laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar. Perempuan mah kagak, laki-laki mau wajib memberikan mahar. Kemudian wanafakoti wanahwima, dan laki-laki diwajibkan sama Allah memberikan nafkah. Itulah beratnya laki-laki. Jadi oleh karena beratnya laki-laki, ibu-ibu, makanya hadis Nabi mengatakan begini nih. Di hadis Nabi kita harus ingat ke hadis Nabi. Kata Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa imro'atun ijana jorta ilaiha sarotaka wa ija amartaha tu'atka wa ija gibtanha pajotaka pimaliha wa nafsika.
Kata Kangjeng Nabi begini, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang dimana ketika dilihat sama lakinya dia akan bahagia. Itu perempuan yang paling baik. Kalau suaminya ngelihat ke kita nggak ada bosannya, pokoknya pingin ngelihat istri mulu. Karena habis nggak ada bosannya istri saya dilihatnya. Itu perempuan istimewa itu. Solehah dia itu. Golongan-golongan soleh begitu. Makanya kalau kita apalagi dikangenin sama suami kita jauh-jauh, kita kerjanya habis capek ngelihat istri senyum, mereka senyumnya, senang suami. Itu Bu, ibadahnya begitu tulah perempuan tuh. Ibadahnya besar itu. Ini mah pulang capek suami, pemajikannya monyong kayak bemo, mau gimana coba? Atuh nambah-nambah capeknya. Dia mah belum napas aja belum capeknya belum selesai, masih udah begini aja di rumah. Oh gimana? Nah itu kesalahannya. Dia di ibadahnya perempuan, ketika dilihat sama suaminya bahagia, itu ibadah. Ibadah, kenapa? Nanti pulang ngaji nih sekarang. Ketika suami datang dari mana-mana atau kita yang datang suami udah ada di rumah, kita udah senyum aja lah ke suami ya. Ibadah kita tuh. Salah satunya itu. Kemudian wajah amartaha atau atha. Apabila suamimu memerintahkan kepadamu atau atha, nurut kita. Dan nurut. Misalnya Neng, nyuruhin kopi, siap. Nurut aja kita. Kecuali kita ada darurat. Misalnya daruratnya kita lagi masak atau lagi nyuci, lain lagi ceritanya. Ya ini. Ketika kita lagi main HP mah tuh taruh dulu itu HP-nya. Ini mah lagi main HP, Neng, nyuruhin kopi dulu abang. Tar dulu bang, tanggung. Lagi sopian, lagi cekotan. Aduh ya Allah, itu jangan kita ya, duluin. Ketika suami memerintahkan sama kita, ibadahnya perempuan itu ngeduluin tuh ibadah kita ke Allah. Nah ini. Kemudian waijagibtanha pajotaka pimaliha wa nafsiha. Pimaliha wa nafsiha. Ketika si suami itu tidak ada di hadapan kamu, itu beralih penjagaan hartanya suami penjagaan hartanya suami beralih kepada istri. Tuh di rumah tuh ada motor suami jagain, suaminya kagak ada banda suami jagain, suaminya kagak ada, termasuk kehormatannya itu istri dijagain dari suami orang lain. Tuh ibadahnya istri itu begitu tuh ibadahnya. Nah ini bahkan kata Kangjeng Nabi gampang sekali bagi istri mah begini. Kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ijaz sholatil mar'atu khamsaha wa somat syahruha wa hafajat farjaha wa atuat jawjaha min ghairi ma'siyatin qila lahum udkhulil jannata min ayyibabin jannah si'anta. Ibadahnya perempuan masuk ke surganya gampang asal sholat 5 waktu dia, kemudian puasa seperti biasa, puasa bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian nurut sama suaminya, kecuali memerintahkan maksiat suaminya jangan mau. Misalnya ada suami, Neng nyopet kamu di sono, jangan mau, itu maksiat ya. Kalau selama bukan maksiat kita nurut aja. Kalau maksiat jangan, tolak walaupun sekalipun suami kita. Kemudian kata Kangjeng Nabi qila lahum udkhulil jannah min ayyibabil jannah si'ta, ayo mau masuk surga yang mana pilih sama kamu. Begitu suami, istri mah gampang. Jadi ibadahnya istri mah masuk ke dalam surganya mudah. Asal sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian dia puasa, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dia dari menjaga kehormatan dia dari orang lain, udah disuruh milih sama Allah surganya, ingin yang mana kamu? Gampang masuk ke dalam surganya. Nah ini. jadi suami, jadi istri mah mudah sekali. Cuma ada kata Nabi ini akhlakul mar'ati solehah, akhlaknya perempuan yang soleh. Kalau kita mau ngikutin akhlak perempuan yang soleh begini diantaranya. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya min zawjiha. Wajib bagi perempuan yang soleh harus punya rasa malu ke suaminya. Malu ke suami saya. Dikit malu saya ke suami. Nah itu perkara itu tuh akhlak orang yang soleh. Jangan main sembarangan, main camat-comot punya suami. Sampai susah naruh duit itu suami, di dompet hilang, di mana hilang. Jangan begitu, namanya itu nggak ada adabnya istri.
Sampai naruh suami itu duit di selipan Qurannya. Ya Allah, karena nggak aman di dompetnya mau gimana? Tuh, begitu tuh. Nah ini adabnya seorang istri, ya. Enggak harus punya rasa malu-malu saya ke suami saya. Kalau disuruh sama orang lain pinjam duit ke suami, malu saya. Nggak mau saya, malu ke suami saya. Tuh, begitu tuh. Itu adabnya mar'atun solehah, perempuan yang soleh. Kemudian wagidu tarfiha qadamahu. Ketika berbicara dengan suami, sehendaknya matanya itu, mata kita nih, mata seorang istri itu dia harus ke bawah melihatnya. Ini mau dipelototin, mau gimana? Aduh ya Allah, malah lebih gede dia matanya daripada suaminya. Aduh takut suami. Waduh, itu bukan akhlak mar'atun solehah. Akhlak yang mar'atun solehah adalah ketika berbicara sama suami, pandangan matanya dia ke bawah, ke kaki pandangan matanya. Ini nunduk dia, diomelin nunduk, ini aja nunduk. Ini malah saling pelototin, malah gedean dia melototnya, mau gimana coba? Bukan mar'atun solehah namanya. Jadi kalau sudah masuk kategori mar'atun solehah seorang perempuan, ketika berhadapan ngobrol sama suami, nunduk dia. Oh berarti mar'atun solehah dia. Gampang nandainnya. Tuh, nanti ke Bang Macirat begitu tuh. Jadi kalau kita berbicara sama suami kita nunduk. Nah, jangan tanggah begini nih. Nah, itu diantaranya. Watuatin liamri wasukutin indah kalamihi, dan ketika suamimu berbicara wasukutun indah kalamihi, kamu diam ketika suamimu berbicara. Dengerin dulu ngomong apa suami kita. Yang malah ini mengorocokkan dia daripada suami. Suami mah satu kata, dia mah 20 kata. Mau gimana bahkan lebih kata Bu Haji itu. Ya Allah, sampai segitunya ya. Nah, wasukutun indah kalami, diam ketika suamimu ngomong. Dengerin dulu apa masalahnya. Nah ini diam dulu, dengerin. Nah, wal qiyamu inda kudumihi wa hurujihi, dan berdiri ketika suamimu datang dari mana-mana, dan ketika keluar rumah kamu nganter berdiri. Ada yang kayak begitu di sini, Bu? Ada nggak yang kayak begitu? Suaminya pulang ngaji, dia Assalamualaikum, wah suami saya datang nih, dia nyambut dengan berdiri dia. Bang, ini mama main HP bang, baru pulang bang ya? Waktu duduk aja. Itu namanya bukan mar'atun solehah. Mar'atun solehah itu ketika suami datang dari mana-mana, si perempuannya walaupun lagi ngapa-ngapain dia nih, kedengeran suaminya, nyambut dia, berdiri dia. Tuh, keluarnya juga berdiri. Terserah, ini mas saya nerangin yang namanya mar'atun solehah itu kayak begitu. Tuh, ingat kita riwayat Siti Aisyah, kalau Kangjeng Nabi pulang di mana-mana nih, Kangjeng Nabi pulang di mana-mana sudah disiapkan sama Aisyah, disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh, bahkan Kangjeng Nabi mah disambut sambil berkata ya, Siti Aisyah sambil berkata, ya bahasa kitanya mungkin beginilah, ya Rasulullah, engkau capek ya Rasulullah, gitu, sambil berkata begitu Siti Aisyah. Ya Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Tidak ya Rasulullah, ada. Kalau nggak ada saya mau puasa aja, kan begitu tuh. Aisyah mah disambut. Begitu pula mau keluar rumah disambut sama Aisyah, dianterin nih, dianterin. Nah ini ya, seharusnya mar'atun solehah itu gambarannya kayak begitu. Pengen kita kayak begitu, Bu? Pengen jadi mar'atun solehah. Ayo kalau nggak bisa sedikit-sedikit atau ya, kalau nggak bisa kita sedikit-sedikit, paling enggak ngerubah adat biasanya susah nih, ngerubah adat ya, ngerubah kebiasaan kita susah nih. Biasa suami kita nggak disambut, sekarang mau disambut. Kata suami kita nih, ini dari mana ini pelajaran? Disambut ya, disambut. Nah paling nggak kita disambut, bang, baru pulang ya bang, capek ya bang. Nah begitu mulai kita nih pakai ngajinya gitu. Pulang dari sini kita pakai ngajinya. Kalau suami mau ngaji subuh-subuh, umpama diantar sama kita. Kalau kita sudah bangun, diantar ada bang. Hati-hati di jalan bang. Disambut dengan senyuman kita. Oh, ceria suami.
Maratun solihah, akhlak maratun solihah, wa aradu nafsiha lahu inda naum, memasrahkan dirinya ketika mau tidur. Nah, ini berat juga nih, Bu ya. Berat. Abangku, hari ini kita tidur, silahkan abangku, kalau mau dari diri saya silahkan. Memasrahkan namanya, Bu. Memasrahkan. Ini mah ya enggak apa. Ini mah malah tidur duluan, atau tidurnya pakai lepis lagi. Waduh, aduh, mau gimana ceritanya? Katanya maratun soleha. Maratun soleha, tidak pernah dia tidur duluan, dan sebelum tidur dia memasrahkan dirinya ke suaminya. Itu namanya maratun soleha. Gitu tuh ya. Bang Macirat, apakah membutuhkan saya malam ini? Itu namanya maratun soleha. Tuh merah. Aduh. Kemudian alak maratun soleha nih. Kemudian alak maratun soleha. Waliatiri bihadratihi, dan selalu pakai minyak wangi ketika berhadapan dengan suami. Coba kita pakai minyak wanginya mau kondangan doang, pakai minyak wanginya mau ke pasar, pakai minyak wanginya seharusnya ketika di hadapan suami. Ini mah bau segalanya di hadapan suami. Waduh, ya Allah. Kan ini kita mau menjadikan maratun soleha. Maratun soleha itu kalau apa, seperti bulu, seperti satu buah apa namanya, burung nih, burung gagak. Dimana si burung gagak itu ketempelan bulu yang warnanya putih, susah nyari orang yang maratun soleha. Karena ini tantangannya tadi tuh, riwayatnya tadi, ketika di hadapan suami kita harus selalu wangi, entah pakai minyak apa, kayak yang penting mah wangi aja, asal jangan pakai minyak bekas goreng pedas. Jangan, itu bau. Aduh. Wadawa mujianati bihadratihi, dan akhlak seorang wanita soleha adalah selalu berhias di hadapan suami. Di hadapan suami harus selalu berhias ya, punya pakai gitu. Nah makanya berat, kita mau ngerubah apa enggak kan gitu. Kita mau ngerubah jadi maratun soleha apa enggak? Kata kitab Ukudulien, jadi maratun soleha itu ketika di hadapan wadawa mujianati indah hadrati, harus membiasakan berhias, dandan, bahasa kita lah dandan ketika di hadapan suami. Terus rapi di hadapan suami. Ya Allah. Nah, watarkiha indagi goibatihi, dan harus meninggalkan hiasan ketika suami tidak ada. Suami udah berangkat kerja mah udah kita pakai lagi daster yang sobek-sobek. Boleh, suaminya udah kagak ada, ya datang baru dandan lagi kita. Itu adalah maratun soleha. Ini mah jangan suami lagi ada mah baunya minta ampun, sudah suami jalan mah kerja wanginya minta ampun. Itu salah pemikiran kayak begitu, belum termasuk kita wanita yang soleh. Tuh tengetin sama kita ya. Watarkul hianat lawinda goibati pipirosi wa malihi, jangan meninggalkan kita hianat kepada suami ketika suami nggak ada. Misalnya ada teman kita, ada teman suaminya datang, dibilangin kagak ada. Jangan hianat ke suami ketika suami kita tidak ada. Bilangin aja seadanya ya. Nah ini supaya kita nggak hianat ke suami kita. Kemudian akhlaknya maratun soleha, kata Kanjeng Nabi, imam ru'atun batat wa zawjiha radin anha dakhalat jannah. Mana perempuan yang ketika tidur dengan suaminya ridho kepada itu perempuan, itu adalah dapat perempuan yang soleh, dakhalatil jannah, silahkan masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah. Jadi kalau suami kita mau tidur, suami ridho, tenang, adem, lep tidur. Nah ini mas suami dungkol, ngajakin kagak mau nguluk misalnya nih, dungkol dia, waduh itu malah lain lagi ceritanya.
Makanya bikin senang suami. Makanya tuh tadi tuh dipasrahin dulu abang, apakah malam ini abang mau? Kalau mau siap saya, kalau kagak mau saya mau tidur gitu Bu. Kagak mau saya udah tidur. Dan laki-laki juga punya kapasitas tenaga, kalau capek mah nggak bakalan maksain tuh. Aduh, aduh, aduh. Insya Allah. Tapi begini Bu ya, gara-gara kita nggak adab ke suami nggak adab ke istri, dasarnya nggak punya ilmu, dasarnya nggak tahu hak masing-masing. Hak istri kagak tahu dia kapasitasnya, hak suami kagak tahu kapasitasnya. Makanya dia di antara kedua belah pihak tadi nggak bakalan adab, nggak ngaji dia masalahnya. Kalau ngaji mah nggak biasa. Tahu istri saya capek dari pagi udah nyuci, waduh cuciannya banyak, nyetrika saya tidur ridho, saya ilas saya, kan begitu tuh. Kalau tahu dia ilmunya, tapi kalau nggak pernah ngaji mau gimana tuh? Nah ini makanya kalau disuruh ngaji, misalnya suami mau ngaji kita girang, semangat kita, berarti dia lagi nyari ilmu tuh begitu. Tapi sebaliknya nih alak yang paling jelek dari seorang istri atau mar'atun sul mar'ah, perempuan yang jelek akhlaknya nih, diantaranya adalah begini: ijabatatil mar'atu hajirat pirosi jojiha lanat hal malaikatu atas tusbiha. Apabila diajak tidur si perempuan, kemudian si perempuan nolak, nggak mau saya, nolak, nggak mau saya apa, atau begini, dia tidur sama suaminya, kemudian dia pisah tidurnya sama suaminya, dia mau malah tidur di kursi, gara-gara marah tadi pagi nggak dibeliin mie ayam, marah ya misalnya, ya, tidurnya di kursi dia, itu dilanat sama Allah sampai subuh ya, ngertiin, dilanat sama malaikat sampai subuh tuh, makanya hati-hati ya. Nah ini ada lagi kata Kanjeng Nabi Muhammad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law anna imra'atan jalat lailaha qiyamaha wa naharoha siyamaha wa da'aha zawjaha ila firasi wa takharat anu syahatan wahidatan ja'at yaumul qiyamah tahallatu bisalasati wal aglali ma sayatina ila asfali safilin. Mana cenah ada perempuan yang dijadikan malamnya dipakai ibadah terus sama perempuan nih, siangnya dia puasa terus, cuman kesalahannya ketika diajak sama suami dia ngentar-ngentar sampai 1 jam. Misalnya mana ya yuk tidur yuk, dia ngentar-ngentar nih 1 jam, aduh sampai ketiduran tuh suami, nungguin istrinya lama ketiduran tuh. Waduh ya Allah, orang semacam demikian jatil yaumal kiamat tuh tashabu bisalasi, orang semacam demikian nanti di hari kiamat ya dia akan diikat sama Allah Subhanahu wa taala bisalasili wal aglali, sama rantai dan diborgol, dia giring ke neraka. Ngentar-ngentar sejam aja ke suami itu Bu, ya Allah. Ngentar-ngentar tuh apalagi, aduh ya Allah. Nah ini suami sudah kepengen, misalnya ya suami sudah kepengen, dia ngentar-ngentar 1 jam aja nungguinnya suami, kagak boleh begitu. Itu bakal digiring sama Allah Subhanahu wa taala sambil diborgol dan dirantai dia. Tuh, makanya bersyukur kita punya suami nih yang sekarang ada di luar sono ya, yang istrinya ngedengerin hadis ini. Pokoknya kagak bakalan ditolak aja pulang dari sini Bu ya. Takut diseret ke neraka pakai rantai mau gimana coba? Mending diseret ke neraka, maling dilayanin suami kita. Mending nggak diintar-entarin suami kita. Jangan diintar-entarin ya Bu ya. Nah ini. Bentar, kita nanya belakangan. Nah, walatamna nafsa lain kanat ala joiri kotabin, dan perempuan tidak berhak menolak
kepada keinginan suami, walaupun sekalipun kasarnya, walaupun ada di atas punggung unta pengennya suami, nggak boleh nolak. Mau gimana tuh? Nggak boleh nolak. Ketika pengen suami, kalau dalam keadaan sehat semua nih, tapi bukan ujurnya perempuan seperti head, itu mah lain. Itu mah cerita saya lagi head bang, nggak boleh, itu mah ada larangan dari Allah ya, syariat yang larang. Nah itu mah. Nah walaupun dia ada di atas mobil, onta mah kagak ada lah ceritanya ya. Onta mah di atas mobil, di dalam mobil pengen suami, harus dilayani. Wayam bagi perlu annaha, sesungguhnya perempuan kalau mamlukati zawziin ay kaya siril ajizin. Ketahui sama kamu semua, sesungguhnya perempuan bagi laki-laki itu seperti tawanan. Maka di dalam tawanan ini teketin, satu orang yang ditawan, orang yang dipenjara wajib dicukupin. Tuh suaminya nih, ke suaminya. Ya, seperti tawanan, perempuan itu seperti tawanan atau orang yang dipenjara. Nah kalau orang dipenjara itu satu kewajiban bagi yang memenjarakan itu wajib mencukupi kebutuhannya, minumnya, makannya, kan kewajiban suami itu semua. Pakaiannya harus diganti dia, tempat tidurnya harus enak dia, kan gitu. Ini ngajinya harus bareng sama suaminya, baru cocok ya, baru cocok seperti tawanan. Dan tawanan pun nih, dengerin ke perempuannya. Tawanan pun atau orang yang dipenjaranya pun harus tahu diri. Orang yang dipenjaranya pun harus tahu diri. Dia sudah dikasih minum, sudah dikasih makan, sudah dikasih tidur enak, tuh dicukupin di dalam penjaranya. Kemudian si tawanan ini, si yang memenjarakan itu kepengen ditolak, kan cilaka. Jadi dua-duanya ini harus saling menghargai. Si yang nawan tadi harus mencukupi kebutuhan yang ditawannya. Yang ditawannya itu harus ingat, dia juga nggak bakalan bisa hidup dia kalau nggak ada yang ngasih makan dan sebagainya. Maka ketika si suami itu minta dilayanin, ya jangan diintarin. Orang udah dicukupin kok saya, rumah dikasih, tidur enak, baju saya dibeliin, makan saya dicukupin, mau gimana coba? Nah salah besar sebagai seorang perempuan kalau nolak. Nih ada riwayat begini Bu, nih riwayat ada satu perempuan datang ke Kangjeng Nabi, waqala ya Rasulullah anna waqidatun nisa, saya adalah perempuan di mana diutus sama perempuan-perempuan lain. Suruh nanyain kepada Kangjeng Nabi begini, nanyanya ke Kangjeng Nabi nih, hadza jihadun katabahu wa ta'ala rijalin fa inna kasibuhu syawaban najiman. Ya Rasulullah, kenapa perempuan nggak wajib jihad, nggak wajib perang, sedangkan laki-laki wajib perang? Sedangkan yang namanya perang itu Allah tuliskan kepada orang yang perang pahalanya gede dan matinya akan mati syahid. Ruh orang yang mati syahid bakal dibawa sama burung yang warna hijau ke surga langsung dia. Orang yang mati syahid bigweri hisab, nggak ada pertanyaan. Jadi di akhiratnya dia kalau mati syahid udah mau ke surga nih, sambil bersiul aja ke surga dia. Mau kemana lo? Surga gue, ngapain? Mati syahid gue. Udah gak ada yang berani nanya seorang mati syahid, itu orang mati syahid. Kenapa ke perempuan kagak? Jadi jawaban Kangjeng Nabi ketika khutbah terakhir Kangjeng Nabi, pakola kata Kangjeng Nabi, ubaligni min man laqaitan nisaa ijataat jaujika wa taropan lil haqihi ya'dilu jalika ayyumassil jihad. Bilangin ketika ketemu perempuan-perempuan di jalan, katakan sama mereka ketika nurut si perempuan kepada suami sebanding pahalanya itu sebanding jihad tadi, sebanding perang tadi. Tuh begitu doang ya. Ketika kita suami mau misalnya nih sama pahalanya, suami mau ngaji sediain bajunya, sediain sendalnya, pecinya disiapin, air angetnya disiapin, sama tuh, sama jihadnya sama, pahalanya sama.
Bang mau kemana? Ngaji. Udah ngaji aja bang, sono bang. Wah. Ya mau tidur. Aduh ya Allah. Mau gimana dapat pahala kayak begitu? Ini kan ceritanya pingin sama nih pahala nih. Ya Rasulullah, saya kok kenapa nggak diwajibin perang? Sedangkan suami saya diwajibin perang, sedangkan orang yang pahala perang ketika terbunuh dia maka bakal mati syahid. Saya kepengen kayak begitu, katakan Nabi, sampaikan kepada perempuan-perempuan, ketika si perempuan itu taat ke suaminya, nurut ke suaminya, itu sebanding dengan perang. Jadi harus ngelayanin kita ya. Kalau misalnya kita suami kita mau berangkat jihad itu banyak Bu, diantaranya ngebuang kebodohan, ngambil kepintaran, ngaji namanya, itu jihad itu ya. Jangan salah, suami mau ngaji nih, wah siapin bajunya, siapin dari semalam tuh diistrikain sama suaminya, mau berangkat ngaji besok. Istimewa itu, soleh itu perempuan. Ini mah ngelihat itu siapa yang ngaji ya, saya juga suka ngelihat tuh siapa yang ngaji, bajunya kok rikes, dekil gitu, apa nggak punya istri? Kan kita bertanya tuh, apa nggak punya istri? Beda kita. Kan yang naik derajatnya itu bukan hanya laki-laki Bu, ya istrinya juga bakal naik derajatnya. Berarti itu mah istrinya rajin, istrinya itu pengertian. Suaminya bajunya licin kayak jalan tol. Ya Allah, tuh begitu tuh. Makanya kita siapin, bang, ini abang pakai baju ini besok nih. Apalagi kalau begitu tuh, abang pakai baju ini, minyak wanginya saya beliin tadi 10.000 bang nih, jalan biarin. Minyak wanginya apa, yang penting mau wangi aja bang. Dah, mau minyak wangi si nyong kek, minyak wangi apa kek, biar abang ganteng. Weh, begitu tuh. Sama pahalanya dengan ibu tidur di rumah, bapak suami ibu ngaji, pahalanya sama tuh. Ngertiin ya. Nanti mulai besok kalau suami kita mau ngaji, siapin. Nah ini. Kemudian pikirnya kita sedikit, ini sedikit lagi waktunya. Wa ulang takuna wafiratul akli wasanul hulki. Kemarin kita soal pilihan, memilih kita calon mantu yang akalnya sehat lebih sempurna daripada yang akalnya tidak sehat. Cerdas, orang pintar. Calon mantu kita tuh orang pintar, cerdas, berpikirnya cerdas, dewasa. Nah itu pilih dibanding yang bodoh. Karena yang pintar mah akan menimbulkan kedewasaan cepat dia. Dibanding orang yang bodoh, susah ngajarinnya. Kan kesel kita juga ya, punya mantu kesel kayak anak-anak gitu, kayak anak-anak susah ngajarinnya. Harus nyari yang ada ilmunya. Kemudian wa husnul khalqi wa hasanatul khuluqi aula min ghairi hasanatul khalqi. Yang bagus budi pekertinya itu lebih baik dibanding nggak punya kesopanan orangnya. Calon mantu sopan kayak ya Allah, cium tangannya juga menilek, oh assalamualaikumnya juga medok, assalamualaikum, medok medok banget. Kalau kelihatan punya ilmu mabuk, ngomongnya juga sama orang tua nunduk aja gitu. Nah ini, aduh ya Allah, oh akhlaknya bagus, udah saya pilih itu, biasanya bakal menular ke anak kita suatu saat setelahnya menikah. Ini matang teng nanggak begini, oh jangan yang begitu mah jangan. Anak kita bakal ketularan, akhlaknya jelek, akhlak itu bakal ketularan. Suami sama istri itu satu kuku, bakal cepat dia nularnya. Ya Allah, suaminya songong, anak ibu perempuan yang perempuannya pasti bakal songong, apalagi kalau nggak punya ilmu. Ya Allah, ya hati-hati kita diantaranya. Walau tarodotil kal sifati palladhi yazaru antakodama dinumutlakon. Gimana kalau pilihannya ini banyak? Kemarin kita kan suruh milih agamanya, kecakapannya, dunianya, kerabat dekat atau kerabat jauh, orang lain kan gitu ya. Kemarin suruh milih. Maka yang harus dipilih terdahulu adinu, agamanya, sholatnya rajin, orang ibadahnya rajin. Ya Allah, agamanya. Biasanya berawal manusia itu dari sholatnya benar, pasti ibadah yang lainnya juga benar. Kalau sholatnya salah, yang lain juga salah.
Ingetin kita. Diawali dengan sholat. Kalau sholatnya dilihat dulu sama ibunya nih atau sama bapaknya. Bang, kita ngintip yuk sholatnya calon mantu kita. Rukunya benar, cara wudunya benar, sujudnya benar. Beda dengan orang yang nggak punya ilmu, mah beda pasti. Ya, oh bener bang ini ibadahnya. Nah, baru kita pilih. Kalau sholatnya cuman ya likum-likum berebet lari mah ya yang begitu mah mau gimana ya. Yakin sama kita cara ibadahnya, bukan tertarik dunianya dulu, ibadahnya dulu. Nah ini kemudian sumalaklu, kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah akalnya sehat, artinya dia nggak mina tahu bu, mina itu setengah saking 100, akalnya nggak sempurna, akarnya kagak sempurna, mina cuman 75%, ditanya ke sini jawabnya ke sini, namanya itu orang kagak sempurna. Ngobrol ini dia mah ke sini larinya kagak nyambung, susah ya, kayak begitu susah ya Kemudian ustul holki yang ketiga, kita cari calon mantu kita yang baik budi pekertinya. Ini agama yang ngajarin, bukan saya, ini mah fikih yang ngajarin Imam Syafi'i. Kemudian semua wiladati, kemudian yang banyak keturunannya carinya, yang banyak keturunannya. Ini dari siapa sih keturunan? Si Anu anaknya 14. Wih, orang tua dulu kan begitu tuh, anaknya 12, 14. Wih ya Allah, banyak keturunannya berarti nggak mandul gitu kan, udah nikahin aja sama dia. Nah yang banyak keturunannya kan aula, lebih utama dibanding yang nggak punya keturunan gitu. Kalau kita masih bisa milih nih, kalau sudah terjadi seperti Nabi Ibrahim ngedoa ke Allah jangan berhenti ya itu. Tapi zaman sekarang mah ketang beda dengan zaman dulu, udah dua aja udah dipegat duluan sama KB ya. Dua aja udah dipegat, udah kebanyakan anak, udah dua aja dua, begitu tuh. Padahal dianjurkan sunnah nyari yang keturunannya banyak biar agama Islam itu bertambah kan gitu tujuannya. Kemudian sumana sabi, kemudian lihat keturunannya orang soleh apa bukan, dia suka sholat enggak, itu calon mertua, calon besan kita. Kalau tukang judi jangan, tukang adu ayam ya jangan. Ngapain ngawinin anak sama yang tukang adu ayam misalnya, nanti bakal keturunan ada tetesan pasti dia akan taruhan si ayam itu. Kemudian setelahnya taruhan duitnya dikasih anaknya, si anaknya makan duit taruhan itu nempel di badannya, jadi dialah orang apa si duit tidak halal tadi jadi daging di badannya, berpikirnya begitu lagi nanti tuh. Makanya kita nyari yang keturunannya baik. Ini kita mau nanam nih, dengerin sama kita. Ini mau nanam kita, nyari bibit yang unggul. Kalau bibitnya bermasalah, ya buahnya juga nggak bakalan subur, Bu. Itu kan penyakitan buahnya, jatuh sebelum mateng, kan begitu. Kalau bibitnya kagak subur, nyari bibit yang subur, nyari bibit yang bener. Nah ini diantaranya. Sumal jamali sumal masalah upi ajarun biasbi istiatia, kemudian nyari yang lebih pantas menurut agama, menurut kita, baru kita nikahin. Ini pantas ya, soleh dilihat wajah nama, gerak-gerik nama ini orang benar, baru kita nikahin. Begitu tuh caranya, begitu caranya. Kita pingin bibit unggul nih, nanti suatu saat keturunan cucu-cucu kita juga jadi orang kan tujuannya itu kita hidup, ibadah tujuannya hidup itu. Kalau bibitnya kagak bener ya kagak bakalan benar. Nah makanya kita pilih-pilih dulu ya Bu ya. Wa yusan wa yanwi binika ya sunatau sunui dini wa yusan wa antakuna laku fil masjidi sunnah. Hukumannya ketika kita akan pernikahan fil masjid, di masjid. Jadi kalau ngawinin anak di masjid itu sunnah. Dah bawa ke masjid aja tong, masjid nikahnya sunnah di masjid dibanding di rumah. Sunnahnya di masjid, sunnahnya di rumah mah nggak ada kesunahan. Tuh tengatin, ini hukum. Jadi sekali lagi, ngakadin anak, nikahin anak, ijab qabul anak, bahasa kitanya ya ijab qabul anak, sunnahnya di masjid. Nanti sunnah di masjid. Satu tuh.
Kemudian wa yaumul jumati, sunahnya hari Jumat. Nikahin anak itu sunahnya hari Jumat. Jadi boleh pesta nama kita hari Sabtu. Misalnya mau pestanya saya kan susah kalau nggak liburan, nggak hari libur mah. Misalnya nih, ya boleh nggak apa-apa pesta nama hari Sabtu, hari Minggu ya. Tapi ngakadinnya, ijab kabulnya itu anak hari Jumat sunahnya. Tuh, teketin sunahnya hari Jumat. Wa walunarin, sunahnya pagi-pagi hari Jumatnya dibanding siang, sunahnya pagi. Habis sholat subuh siap, nah yuk masjid, bawa sama bapak masjid, kita nikah di masjid, akad di masjid, dah akad beres. Kan walimah yang jadi masalah orang kan ibadahnya ditinggalin, sementara sunahnya nih walimatul arus, ya Allah, sampai mengalahkan ibadahnya itu. Nah itu permasalahannya kita ya, di kita adatnya begitu tuh, adatnya tuh, padahal akadnya tadi supaya benar dulu. Kemudian kalau milih bulannya wafi syawalin, bulan Syawal. Nah jadi sunnahnya kita satu, akad jadi masjid pagi hari Jumat, bulannya bulan Syawal. Jadi kalau kita disuruh nyari tanggal sama calon besan kita sudah ngaji, saya nih sekarang mau udah ngaji, udah nikahnya nanti bulan Syawal aja. Terus waktunya kapan? Akadnya hari Jumat pagi-pagi tuh, begitu tuh, pagi-pagi saya hari Jumat. Nah itu kita bener ngajarinnya, ada di tuntunan Imam Syafi'i begitu ya. Ini mah nyari tanggal ke dukun, mau gimana ya Allah, nyari tanggal ke dukun kayak malu ya, mau nyari, kita suka ngaji nyari tanggal ke dukun biar berkah rezekinya, tunggu dukun aja belangsak, mau gimana tuh ya, jangan begitu udah ya. Hah? Sunahnya bulan Syawal, bulan Juli ya tidak termasuk. Ini sunahnya, ini cerita sunah. Silakan nih kamu mau bulan apa kek. Tapi kalau mau ngikutin kesunahan tadi nih, ini diajarin kita kesunahan. Satu pagi-pagi, kedua hari Jumat, bulannya bulan Syawal. Tuh begitu, itu masuk kesunahan gitu. Arkanun rukun nikah jumlahnya ada 5, teketin. Kalau kurang dari 5 nikahnya nggak sah. Siapa aja kalau kurang dari 5 perkara nikah nggak sah. Teketin satu-satu. Satu, zaujatun, pengantin perempuan. Itu pengantin perempuan. Kemudian yang kedua wajaujun, pengantin laki. Laki itu syaratnya nih, rukun. Namanya rukun. Ketiga wali ketiga. Keempat saksi dua. Kelima ijab qabul. 5 nikah itu. Jadi syaratnya rukun nikah supaya jadi sah nikahnya 5 perkara. 1 pengantin perempuan, kedua pengantin laki-laki, ketiga wali, keempat saksi, kelima ijab dan qabul. Gimana kalau perempuan semua nikahnya nih? Perempuan semua, orang lesbian ditikahin misalnya, Amelia belum lagi, mau aja dinikahin, nggak sah, kagak sah. Atau laki-laki sama laki-laki ditikahin, waduh ya Allah, demi duit dikasih duit, misalnya nih orangnya 5 juta yang nikahin, nih saya tikahin, tapi laki-laki bencong sama bencong ditikahin, kan belum orang kayak begitu. Rukun nikah itu ada 5. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, tengetin sama kita tadi, wali, saksi, satu lagi apa? Ijab dan qabul. Ini mah laki-laki 2, berarti kurang 1 dia. Rukunnya kurang 1, perempuannya kagak ada. Berarti nikahnya kagak sah. Kalau sudah nikah kagak sah, zina selama-lamanya. Siapa yang diseret ke neraka, satu wali neraka? Yang ngawinin, yang jadi saksi. Tuh diseret dia ke neraka, coba mau gimana? Ya Allah, makanya hati-hati ya, jangan sembarangan karena duit diizinin aja nikah, kurang juga syaratnya, itu kagak boleh ya. Harus 5 perkara tadi, harus ada 5 perkara tadi.
Wa surito fi ijabun minal wali wa huwa kajawaz kawan katuka, syaratnya ijab dari wali. Nanti wali ngomong, saya tikahkan, saya kawinkan, saya tikahkan dan kawinkan Anda dengan putri saya, itu namanya ijab. Kita biar tahu aja nih, ibu-ibu juga biar tahu ya, itu namanya ijab. Jadi kemudian kabul nanti dia nerima, kabil tuh nikah, saya terima nikahnya si anu bin anu dengan mahar sekian, dibayar kontan, itu kan ujungnya. Kabil tuh nikah segitu doang padahal mah. Ngucapin mas kawin, mas sunah hukumannya. Misalnya dia nggak itisol di mas kawinnya, harus itisol nih, terima, saya kawinkan dan saya nikahkan Anda dengan putri saya si anu bin anu dengan mahar misalnya 5 gram emas, dibayar kontan. Suaminya kan ngomong nih, lakinya, saya terima nikahnya si anu bin anu gitu. Dengan mas kawinnya dia belepotan ngomongnya, nggak jadi soal, sunah mas kawin nama sunah. Yang wajibnya tadi itu tuh, kabil tuh nikah, terima saya nikahnya si anu bin anu, segitu tuh wajibnya. Nah itu harus itisol. Kenapa sih harus ada ijab dan kabul? Malayasi wal ijabu bi hadiah ini labdo ini liobarin. Tidak boleh, tidak sah ijab dan kabul. Misalnya begini, saya tikahkan engkau dengan putri saya, salah satu putri saya, putrinya banyak di situ, ada 3 ngejejer, tidak disebutin namanya, itu kagak sah. Harus disebutin namanya baru sah. Saya tikahkan engkau dengan si Sarwiti, mas kawin 50.000, dibayar kontan misalnya, dia ngomongin tuh Sarwitinya, jangan suruh milih yang 3 tadi, padahal anaknya perempuannya 3 ngejejer tadi. Saya tikahkan engkau dengan putri saya, salah satu putri saya dengan mahar 50.000, dibayar kontan misalnya, putrinya 3 ngejejer, itu kagak sah. Harus ditentuin siapa namanya gitu. Kecuali cuma 1 orang, si perempuannya anaknya cuma saya tikahkan Anda dengan putri saya, putrinya ada satu-satunya dia, itu sah baru tuh ya, walaupun kagak disebut nama tuh ya. Kalau tadi ceritanya tadi itu apa, perempuannya ngejejer 3, itu yang kagak sah. Kalau cuma 1 masa ya ceritanya. Waswani kau bitarjamiatin, sah hukumannya nikah itu dengan bahasa kita. Terima saya nih, itu bahasa kita tuh, pakai bahasa Indonesia, bahasa kita aja boleh nikah. Saya kawinkan Anda dan saya nikahkan, tapi kalimatnya harus 2, jawaz tukah ankah tukah, nggak boleh dari itu. Ankah tukah artinya saya tikahkan engkau, jawaz tukah saya nikah, saya kawinkan engkau gitu. Bahasanya harus itu 2, walaupun diganti dengan bahasa Inggris tetap kalimatnya harus itu 2. Walaupun diganti ya dengan bahasa Cina Mandarin misalnya, tetap kalimatnya ankah tukah wajawaj tukah. Itu iya, saya nikahkan engkau dengan putri saya, atau saya nikah, atau dua-duanya diambil nih, dua-duanya diambil, harus dua-duanya diambil. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau gitu ya, bahasanya harus itu 2 tadi. Waswani kau bitarjamatin lakin yustarotu in puima kulan nafsi wa kalamul lahiri wa syaidani, bahasanya pun harus paham dua-duanya. Jadi bahasa saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri saya si anu bin anu dengan mahar 50.000, dibayar kontan, itu bahasa begitu tuh harus paham. Walaupun sekalipun orang Inggris harus paham dulu, belajar dulu ini apa artinya, ini apa. Kan orang Jepang mah ke orang kita kan aneh ya Bu ya, itu persoalan combro aja aneh orang Jepang mah, masukin oncomnya dari mana. Makanya harus belajar dulu. Nah orang Inggris ke kita belajar dulu, saya tikahkan apa artinya, saya kawinkan apa artinya, biar paham. Atau orang kampung sosokan pakai bahasa Inggris, orang kampung sosokan pakai bahasa Inggris, buku kagak ngerti misalnya, cuma segitu-gitu jadi ya pakai bahasa Inggris, ditanya dia kagak bisa, itu kagak sah. Harus paham, di sini juga harus paham.
La yadurullah nilami kapatati tail mutakalimi wa abdil jimi ya wa yanakidu bi syaratin akhrosin pamin. Tidak bahaya bagi orang yang cadel, dia nggak jelas ngomongnya, ini mah nggak jadi hukum. Kalau di sholat lain, orang cadel ijab kabul. Oh, udah orang cadel ijab kabul, bahasanya kagak kan saya misalnya agak jelas, tapi bener ngomong nama gitu loh. Cuman dia cadel doang, itu sah nikahnya, sah, nggak bahaya itu mah ya, nggak usah diwakilin, dia aja udah. Atau misalnya nih pakai isyarat bagi orang yang bisu, misalnya orang bisu, misalnya pakai begitu, itu sah sesama orang bisu yang ngerti. Gitu ya. Nah, makanya nanti saksinya juga harus ngerti caranya. Apa sih artinya ini? Kalau begini apa saya begini doang taunya nih. Itu taunya begini doang Bu Haji itu. Nah, itu harus paham. Orang bisu tuh caranya. Boleh pakai isyarat, cuman harus paham, belajar dulu biar paham. Kalau ngatain begini, tangan begini tuh apa artinya? Gitu dah. Ibu-ibu mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Masih ada waktu belum? Iya. Nanti kan pertanyaan ya, ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita paham cara bakti ke suami utamanya mah itu. Kita tadi sudah ngaji, tinggal dipakainya. Pulang dari sini dimulai dengan wajah ceria, jangan pulang ngaji manyun, pulang ngaji salim juga enggak, assalamualaikum juga enggak, salim juga enggak, mau gimana cerita jadi ngajinya. Tujuan ngaji adalah ingin ngebentuk jadi manusia kita, perempuan, wanita yang soleha, kan begitu ya. Sekarang sudah ngaji nggak dipakai, atau itu ilmu buat apa? Bisa ngehisab kita di akhirat Bu. Si ilmu bisa ngedawa sama kita, saya udah punya ilmunya tapi kagak dipakai, bakal minta pertanggungjawaban di akhirat sama kita. Makanya ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya, namanya manusia, di anal insana mahalul khotok wanisian. Manusia itu sifatnya lupa, sifatnya salah. Kalau salahnya berarti manusia, saya benernya berarti hidayah dari Allah. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya dari saya. Sebelum saya tutup, silahkan barangkali ada yang punya unek-unek mau nanya, silakan. Boleh. Boleh ya, sok boleh. Ya. Kan orang itu nggak boleh tidur mengganggu suami ya. Kadang-kadang ada ya suami yang sukanya bergadang gitu kan. Suami bergadang kadang-kadang sambil berdua, apalagi Kan kita dianjurkan sama kita nih, sama hadis tadi. Bang, saya tidur duluan ya, minta izin. Namanya akhlakul karimah, seorang perempuan itu minta izin. Udah duluan aja nggak apa-apa. Nah, berarti dia ridho. Gue silakan ibu ngorok kalau begitu. Udah minta izin, saya tidur duluan lah, Pak ya. Ya, nah silakan ngorok kalau udah ada izin mah. Namanya suami ridho. Yang nggak boleh, yang nggak ridho gitu. Ayo barangkali ya ada. Ayo. Kalau kita tadi mengenai mahar, kalau yang saya tahu tuh kalau mahar kan harus barang yang berharga gitu, misalnya kayak uang mulia ya. Saya kan suka banyak kita yang mahar itu seperangkat alat sholat gitu. Iya. Bagaimana Ah gitu. Mahar itu benar tadi dikatakan si ibu, mahar itu yang berharga, artinya tanda kita si wanita itu berharga, makanya dimaharin sama kita. Maharnya paling enggak kita emas ya, emas segede di Monas, apalagi emasnya tuh segede di Monas. Ya Allah, cuman di kita suka salah kaprah. Ini mah suka maharnya apa coba? Maharnya seperangkat alat sholat dan Quran. Qurannya sampai bunukan nggak dibaca-baca Bu. Kan hisab ke kita itu ya, mending duit daripada begitu 50.000 mah. Kan bersyukur kalau duitnya ya, daripada Quran, daripada sejadah. Bukan nggak boleh Bu, nggak dibaca, masalahnya itu masalahnya. Nah, yang berbentuk aja, yang berbentuk duit, yang berbentuk emas, yang berbentuk aja, yang ada nilainya, Nah itu mah seperangkat alat sholat pas sampingannya lah bahasa kitanya, biar menandakan suruh sholat lah ini teh, si perempuan teh suruh sholat gitu doang, ya. Mudah-mudahan jangan dibudayakan, jangan
Iya, jangan dibuat mahar, itu mah sampingan aja. Mahar mah tetap yang berharga. Yang berharga. Tuh, segede pelak becak ke, itunya gelangnya. Aduh, ayo, siapa lagi? Ayo, boleh. Ayo, barangkali yang masih punya unak-unak. Kalau enggak, nanti kita tutup dengan doa. Ayo, boleh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan waktu menceritakan apa katanya itu yang berhak. Tapi untuk saat ini kan itu dibagikan sesuai bisa mengatakan gitu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini sampai ya bukan sampai ya? Artinya boleh tidak satu, kedua apakah harus diputus lagi? Kan itu kan pendapatnya kalau saja ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu. Itu bagaimana menyikapinya seperti itu? Ayat yang menerangkan tentang ahli waris di surat An-Nisa, kalimatnya walirijali nasibum minha. Artinya laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya. Itu riwayat tersebut ada riwayatnya. Riwayatnya begini, ada seorang manusia ada seorang ngadu kanjeng Nabi, dia, ya Rasulullah, saya tuh punya warisan, kata perempuan nih, saya kagak dibagi, apakah saya kebagian apa enggak? Nih, kata kanjeng Nabi, dijawab sama Allah, laki-laki ada bagiannya, perempuan pun ada bagiannya masing-masing. Cuman ditulislah sama ulama, namanya babnya ilmunya ilmu paroid. Paroid itu pembagian harta ahli waris, ya, warisan. Sebelum dijalanin ahli bab paroid, tentunya ditanya dulu nih keluarga, perempuan maupun laki, kita kumpul semua bareng-bareng. Gimana nih emak ninggalin ruko 20, misalnya nih 20 ruko, kemudian emak ninggalin emas 1 kilo, misalnya, yuk kita bagi-bagi. Kalau gimana kalau saya ngatur begini nih, ajurin dulu, kita anak emak bareng-bareng, kecil ngurus emak bareng-bareng, semua bareng-bareng. Gimana ini kalau harta ini saya bagikan nih dengan rata, apakah ridho apa enggak? Kalau yang lain ngejawab semua ridho saya, berarti bab paroid kan nggak kepake tuh, jangan dipakai bab paroid karena sudah ridho gitu. Kalau nggak ridho dia baru dikategorikan bab paroid yang dipakai. Bab paroid itu buat orang yang tidak puas dengan pembagian ahli waris, ngadu dia, makanya dia dibikin bab paroid. Bagiannya ada tadi, laki-laki nanggung ya, perempuan ngais atau menggendong, begitu tuh cara pembuangan. Cuman nanti kan ada kehisap gitu kan. Nah, lain masalahnya gitu tuh. Dan tengetin sama kita ya, jarang sekali orang yang biasa yang rebutan ahli waris hidupnya bakal berkah. Nggak ada. Tengetin. Satu, harta anak yatim. Kedua, harta waris kalau direbutin, dimakanin nggak jelas, itu nggak bakal berkah. Percaya, nggak ada orang yang kaya dengan itu. Nggak ada. Habis semua pasti. Kalau dasarnya itu kagak ridho. Tidak sedikit orang yang abang yang ngejual ini, tapi kan kagak ada buktinya. Berarti kagak ridho. Ngetin. Yang enak itu walaupun sedikit ridho itu berkah namanya. Itu ngetin sama kita. Kita nih yang ngaji nih, saya yang ngaji sayang karena saya sayang sama yang ngaji maya. Kalau persoalan ahli waris, udahlah saya mah bebas aja, terserah. Mau dibagiin, saya kebagian siapa, saya ridho, jelas. Begitu pula kita jelasin ke suami, bang, saya dikasih warisan sama emak, begini ceritanya. Saya pernah ngaji, udah kita ikhlas saja bang. Tuh, harus kita dua belah pihak nih, supaya kita jangan diojok-ojok sama suami, gitu kan ya. Nah itu masalahnya, udah bebasin aja itu mah. Orang itu mah titipan emak kita, jangan sampai begini, emak kita ngelihat ruhnya ke kita, gara-gara ngelihat ruhnya ke kita, anak lagi rebutan ahli waris, saling tonjok, saling pukul, itu si ruh emak kita nih,
nangis, ngeliatin turun nangis, ya Allah, nyeselin dia, nyesel. Kalau begitu nggak, kenapa itu saya duit nggak dibagi-bagi sama saya selagi hidup, penyesalannya begitu tuh. Makanya Bu ya, hati-hati kita, ingat mak kita kalau ribut ahli waris, ingat mak kita bakal ngeliatin kita, bapak kita ngeliatin kita ruhnya, supaya sadar, kita supaya sadar, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bab baroid itu tadi, ketika kita dibagi bab baroid itu, kalau nggak ridho, kalau ridho mah nggak usah dibagi tuh. Bab baroid ini nggak usah dijalanin. Di sini juga ada bab baroid. Paling susah diajinya itu bab baroid. Susah diajinya. Nggak apa-apa, nggak dipakai juga. Asal kalimatnya ridho birido. Dipakai juga kalau nggak ridho birido mah nggak jadi bahaya. Dipakai di bab baroid, tapi yang perempuan ngerasa pinter, misalnya nih, yang perempuan ngerasa ngobatin emaknya, misalnya nih, dia, oh saya masa kebagian segini, saya yang ngurus di rumah sakit, kan akhirnya kan ngerido dia, jadi celaka juga. Jadi bab baroid itu ketika ini sudah ridho birido, udah gak usah dijalani, nggak bahaya. Ya itu soal bab baroid. Awas kita jangan ingat tadi ya, ahli waris, duit ahli waris jangan ribut. Jangan makan duit ahli waris, jangan makan ahli waris. Jangan sembarangan makan duit ahli waris, jangan ngeributin duit ahli waris. Jangan makan harta anak yatim yang dititipin sama kita. Itu bahaya banget. Racun buat kita, itu racun, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita paham, ya. Ayo, barangkali masih ada. Dah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Ya Hanan ya Manan ya Badi'an samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina fi syakratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma tawil umurana wa syai azadana wa nawwir qulubana wa hasin imanana wa minal khairi qaribna wa minasyarri ab'idna wa minal khairi qaribna wa minasyarri ab'idna wa minal khairi qaribna wa minasyarri ab'idna waqdi hawajina fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna alal iman, Allahumma sabbitna alal islam, Allahumma sabbitna ala dinil imani wal islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa dzurriyyatina qurrata ayun wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.